Oke, jadi tadi mau nanya Ndo ya ceritanya Iya. kan. Tadi nelpon. Iya. Nah, nanya seputaran Batak. Ya. Nah, posisinya aku Batak. Nah, Batak dua-duanya gitu kan. Ayah sama ibu Batak. Jadi mau nanya apa? Nah, jadi gini, Je. Kayaknya curhanian itu ya. Coba kesini dulu dikit. Nah, biar kelihatan juga. Oke. Jadi gini, Je. Hmm, Kan ayahku Batak. Batak. Ayahku Batak ya. Batak. Nah, ibuku non Batak. Non Batak. Ibuku orang Manado. Manado. Oh, Manado. Ayahku otomatis punya marga. Ya, Marga ayahku Simargolang. Simargola. Marga Simargolang itu, Je, Hmm. dipakai oleh orang yang ada di Asahan. Berarti dia pindahan ke sana gitu. Iya. Entah dari sejarah-sejarahnya lagi Iya. kan. Nah, terus Jadi orang-orang yang bermarga Simargolang dulunya itu nenek moyang kami di literasi yang dibaca, yang Ah. saya baca itu, ah. itu gini, Je, dia datang dari Danau Toba. Berarti asalnya Toba sebenarnya. Kalau datang Simargolang dari itu Toba Danau memang. datang dari Danau Toba Hmm. karena merasa di Danau Toba itu sudah tidak ada lagi tempat, Je, Ya, untuk berekonomi begitu ya, kan, untuk hidup lah. untuk Nah. menyambung hidup. Nah, Jadi mereka datang menyusurilah Sungai Asahan. Menyusurilah Sungai Asahan sampai tibalah dia di daerah Bandar Pulau. Bandar Pulau. Daerah Bandar Pulau yang sekarang menjadi di Kecamatan Bandar Pulau, Kabupaten Asahan. Oh, Kisaran. Nah, itu ibu kotanya Iya, Kisaran. iya. Mungkin kalau orang lebih pahamnya lagi yang pernah ke Asahan itu, dia di daerah PTPN. Ya, Masuk PTPN. PTPN Asahan itu kan. Yang nanti tembusnya ujung-ujungnya tembus di PLTA Sigura-gura. Oh, Sigura-gura. Nah. Iya. Terus masuk ke pertanyaannya gimana? Nah, karena ibu aku bukan orang Orang Batak, Batak. Nah, yang harusnya menurut adat Batak katanya harus diberikan boru, diberikan marganya, Marga. istilahnya. pemberian marga, Iya. ibaratnya menjadikan Batak, dimasukkan ke dalam orang Batak. Iya, keluarga Batak Nah, gitu. sebelum ibu aku pun, nenek aku pun yang menikah dengan kakek aku. Iya. Kebetulan nama kakek aku tuh Raja Harun Simargolang. Oke, Raja Harun Kalau Simargolang. nama ayah aku Raja Indrajadi Simargolang. Oke. Nenek aku, mamahnya ayah aku, Iya. itu orang Melayu. Melayu. Tepatnya berasal dari Kedah, Malaysia. Oke. Ngeri Tapi juga ya. tapi tidak diberikan boru juga. Oke. Nah, timbullah problem ketika misalnya aku sebagai orang Batak, ini Iya. ya, orang Batak Batak. ingin Ah, mengembalikan adat istiadat yang mungkin selama ini hilang. tidak dipakai. Tidak dipakai. Gitu. Oh. Karena ada permasalahan masa lalu. Nah, itu adalah yang di literasi itu bahwa mengatakan ada propaganda Belanda saat itu. Propaganda. Nah, propaganda Belanda itu bahwa mengatakan orang Batak yang sudah masuk Islam itu dianggap dalam tanda kutip memelayukan dirinya. Ketika dia sudah memelayukan dirinya, malulah dia menggunakan marga saat itu, karena marga itu identik dengan suatu kelompok adat istiadat dan agama tertentu dulunya, sebelum meletusnya revolusi Sumatera Timur saat itu. Ya. Nah, jadi yang ingin saya tanya, yang aku tanyakan ke Aje ini, gimana lah Aje, ketika aku nanti punya istri yang orang non Batak, dia dapat borunya dari mana? Jadi gini, kan kemarin aku pernah nih ya Bang ya, pernah buat video sama lek kita Husein Siregar, itu video tentang marga yang hilang. Kayaknya pernah lah dikomentari oleh abang sendiri kayaknya kalau nggak salah, pernah. Tapi nggak secara mendalam kita ngebahasnya kan. Nah, pertanyaan marga yang hilang ini dengan pertanyaan pertanyaan marga yang hilang dengan pertanyaan problem yang sekarang itu ada hubungannya. Hubungannya itu kalau yang ini menghilang, yang ini mendekat, ingin mengangkat kembali. Jadi kebalikan dari itu ya kan pembahasannya. Nah, jadi kalau pertanyaannya tadi gimana caranya seumpamanya nanti abang nikah biar
si istri ini, si calon ini punya marga kan gitu. Sederhana kan Iya. pertanyaannya. Itu kan tadi kan rincian Iya. sejarahnya gitu kan. Nah, kalau jawabannya mudah. Tapi kalau nggak salah tadi ada jawaban dari teman-teman yang lain juga, yang orang-orang Batak lain. Itu gimana? Kalau Sebenarnya dari ini untuk melengkapi aja sebenarnya. dari teman-teman yang lain, dari sumber-sumber yang aku anggap bisa menjawab, mereka menjawabnya gini ya, loh kok mamahmu tak dikasih boru? Nah, Ya, terus ada yang ngomong, ya mamamu harus boru dulu Pril, baru bisa dapat marga bini kamu, ya, benar, istri benar, kamu. benar. Ya kan sekarang orang tua aku umurnya alhamdulillah masih lengkap, Ya, tapi umur sudah ya, tua. ya. Dan untuk umur seperti itu, hal sepele marga itu mungkin bagi mereka sudahlah gitu kan. Ya. Apalagi di zaman seperti ini kan, seberapa penting sih marga mungkin bagi nama itu kan, tapi sebuah prestis, sebuah tanda bahwa orang Batak gitu Ya, kan. ya. Nah jadi teman-teman seakan-akan malah melempar itu, menyalahkannya ke Ke mama. ke keluarga kami, Iya. kan. Sedangkan ya ini maksudnya apa yang sudah salah ya mau diluruskan, Iya, diperbaiki. kan? Mau diperbaiki. Iya. Nah makanya jawaban dari teman-teman mungkin belum puas bagi aku menerima jawaban itu, Iya. kan? Ya, mungkin dari Ajek gimana nih Jek, kan kau sering tuh bahas-bahas adat-adat itu kan. Jadi gini bang, memang benar itu. Kalau seumpamanya seorang cowok Batak, seorang pemuda Batak ingin menikah, baik itu yang masih orang Batak atau yang orang Minang, orang Melayu dan orang lain, entah orang Arab gitu. Sebenarnya itu pertama ya, benar yang mereka bilang itu nggak salah, benar. Tapi satu poin, satu titik yang harus digarisbawahi, jangan disalahkan orang. Ini mungkin kealfaan. Yang kedua bisa jadi mereka memang nggak ada niatan mau membuat si cewek ini atau mamanya abang punya marga. Itu pertanyaan juga, harus ditelusuri juga kan gitu. Jadi nggak bisa langsung menyalahkan, karena gini, contoh abang mau nikah kan gitu, nggak ada si cewek ini nggak Batak gitu kan, ya oke. Pertama si cewek ini, calon istri ini mau memakai marga Batak apa enggak, itu pertanyaan pertama sebelum pembahasan selanjutnya. Yang kedua, seumpamanya dia mau memakai marga Batak, nah disinilah yang harus dibahas itu, ya kan? Nah, kalau dia mau memakai marga Batak, kalau menarik dari biasanya kebiasaan atau adat di sana, itu kita ngambil dari marga mama kita. Posisinya abang belum ada marga mamanya, kan gitu. Iya. Nah, yang pertama, jika ingin memakai marga, itu gak ada marga, ya boleh aja memakai marga apa aja. Memakai marga Siban kayak aku boleh, marga Siregar boleh, marga Arhab boleh. Padahal mama gak ada, boleh. Tergantung pilihan dari kita. Tapi koordinasinya kepada orang marga Arhab, marga Hasibuan, marga Siregar gitu. Itu kan sudah ada yang motong ya. Nah, Itu sudah dibahas sama teman. Salah satu teman lah yang enggak saya sebut. ya. Boleh Pril katanya, pakai marga, buat marga sendiri. Tapi kan maksudnya tidak sesimpel itu dong. Iya, ada syaratnya. Nah, syaratnya itu makanya tadi dibilang pengantarnya itu ada koordinasi dengan marga-marga yang lain. Jadi contoh nanti abang nikah, si calon istri ini mau memakai marga apa lagi kira-kira kita buat? Taruhlah marga Rahab misalnya. Rahab gitu ya. Hasibuan. Atau Hasibuan tuh. Jadi Hasibuan aja. Hasibuan. Gitu. Jadi si calon istri ini mau memakai marga Hasibuan dan abang juga pengen dia marga Hasibuan. Karena abang mungkin melihat Hasibuan cocok gitu, atau si calon istri ini dia lebih enak dengan Hasibuan karena teman-teman dia ada yang Hasibuan gitu kan. Dan beberapa faktor-faktornya gitu. Pertama itu abang itu mau memakai marga di daerah mana gitu loh. Maksudnya ini bukan ke daerahnya, tapi contoh abang nikah dengan orang Angkola gitu. Kayak aku kan Angkola nih ya. Orang Huristak juga gitu. Contoh aja nih ya, biar lebih jelas aja. Abang mau nikah dengan orang Huristak, marga Hasibuan, cewek. Orang Huristak tapi nggak ada marga, tapi tinggal di Huristak, mau pakai marga Hasibuan. Jadi nanti abang komunikasi dengan orang Huristak, marga Hasibuan itu. Komunikasi dengan mereka, dengan tetua adat, dengan orang-orang yang dituakan, dengan orang yang paham adat, dengan ketua adat dan lain-lain.
Nah setelah koordinasi nanti ngobrol-ngobrol, nanti akan ada beberapa hasil dari obrolan itu. Yang pertama, kalian boleh gitu, tapi ada beberapa syarat gitu. Syaratnya apa aja gitu. Kalau di dalam prakteknya pada zaman-zaman dahulu, itu syaratnya itu menyembelih kerbau. Kerbau ini yang setahu aku ya, kerbau ini satu aja cukup. Tapi tergantung kemampuan kalian. Nah, seumpamanya itu pada zaman dahulu, pada zaman sekarang, apakah harus pakai kerbau gitu? Padahal kita nggak sanggup nih ya, tapi kita pengen. Masa karena nggak sanggup nyembelih kerbau nggak jadi gitu, pada udah ada niat gitu kan. Padahal itu kan kalau kita gabung menambah orang-orang marga hasibuan gitu ya kan. Boleh pakai uang kalau zaman sekarang. Seiring perkembangan zaman. Jadi syarat-syaratnya itu kayak kerbau, pakai uang. Terus nanti saat menyembelih kerbau kita akan pesta di situ. Nah, di pestanya itu ya orang-orang yang bersangkutan itu. Nah, seumpamanya uang nanti dikasih, uangnya berapa? Segini. Nanti orang yang kita kasih sama ketuanya ini dia akan membagikan kepada orang-orang yang bersangkutan magasian juga. Nah, tapi itu sebenarnya nggak terlalu besar kali. Yang penting itu sebagai tanda bahwasannya memang mereka juga mengetahui. Nah, setelah si calon istri ini ada marga, maka dia itu akan harus menjaga nama baik marga itu. Nah, jadi gitu aja, simple. Ada syaratnya. Mau pakai marga apa aja bisa, ada syaratnya. Seumpamanya si mama nggak ada marga, kita ambil mau marga apa bisa. Itu prakteknya, praktek di lapangan pada masyarakat Angkola. Bisa jadi beda dengan Toba, bisa jadi dengan ini. Tapi bedanya itu nggak jauh-jauh beda amat kalau sepengetahuan aku. Kalau ini mau nanya, ini kebetulan kita sudah bahas marga. Di Batak itu kan ada namanya Tarombo. Nah, Tarombo itu apakah punya Tarombo Batak Toba sendiri atau ada Angkola sendiri, atau di Tarombo itu semua satu di dalam Tarombo itu? Tarombo itu lebih kepada marga kalau di sepengetahuan umumnya. Contoh kayak Tarombo Hasibuan itu, jadi Tarombo itu kan istilahnya silsilah. Silsilah. Jadi si Hasibuan ini anaknya punya 5 anak. Nah, yang 5 anak itu punya ini, jadi menyebar semuanya gitu. Pada awalnya semua marga itu, sepengetahuan aku ya, tapi bisa jadi benar ini. Itu pada awalnya semua marga itu asalnya dari Toba. Dari Toba menyebarlah orang-orang ini ke beberapa daerah-daerah. Nah, jadi kalau beberapa daerah, ke daerah-daerah lanjut sampai ke beberapa turunan. Nah, itulah nanti silsilahnya kau kemana gitu. Nah, ke situ. Jadi banyak sih. Yang jadi masalah juga ini, setelah sharing dengan teman-teman ya, inilah bahas masalah marga. Agak sedikit kepo lah ini ya dengan marga Wolang ini. Oke. Jadi dicarilah di Tarombo. Ternyata beberapa orang itu mengatakan bahwa Tarombo ini itu kita harus cari tahu juga kebenarannya, susunannya seperti apa. Iya. Ya kan? Karena katanya susunan Tarombo menentukan pengucapan. Ya. Kalau misalnya marga X itu lebih tinggi dari marga ini harus memanggil apa? Ya, itu ulang, jelas, apa om dan sebagainya gitu kan. Itu pasti. Nah, sehingga katanya sekarang sudah banyak katanya ini yang dipertanyakan, bisa saja karena kegengsian nggak mau marganya lebih rendah, makanya dibuat agak sedikit di atas dari marga lain. Gitu. Kata sudah banyak lah yang teman-teman diskusi gitu kan. Tidak murni atau dipertanyakan lagi, itu yang jadi problem pertama. Yang jadi problem kedua juga, kami orang Asahan itu di literasi, salah satu literasi itu yang tulis di salah satu literasi punya Bapak ini ada di sini ya. Di sini punya dari Fakultas Ilmu Dakwah Komunikasi UIN Sumatera Utara. Judulnya Akulturasi Nilai Budaya Melayu dan Batak Toba pada Masyarakat Melayu Kota Tanjung Balai Asahan. Jurnal. Oke. Di sini ada salah satu yang menjadi sedikit pertanyaan. Jadi problem lah. Nah, di sini singkatlah cerita, ketika Asahan dikuasai dan dipimpin oleh Sultan, penduduk Batak Toba ingin menetap dan memiliki tanah serta rumah sendiri di Asahan.
Mereka memohon kepada sultan agar diberi sebidang tanah untuk bercocok tanam dan tempat tinggal. Gitu je. Sebagaimana dituturkan oleh Bapak Arifin, Batak Toba, mereka mengatakan Leon ma dihami tanoik sotik. Dijawablah sama sultan, boy ala masuk Melayu maho. Nah, jadi katanya di sini Iya, ngerti artinya. seperti itu kan. Nah, jadi ada juga propaganda Belanda di situ bahwa orang Batak yang sudah masuk Islam itu dianggap memelayukan diri. Karena di asahan saat itu dikuasai oleh kerajaan Melayu, sehingga orang-orang Batak Toba yang bermarga Simalungun itu mau tidak mau berakulturasi dengan cara hidup orang-orang Melayu. Sehingga mereka merasa adat istiadat Melayu menjadi adat istiadat mereka. Iya kan? Nah, timbullah problem kepada aku secara pribadi nih, Jack. Karena aku bermarga Batak. Berpola hidup Melayu. Ketika aku ditanya orang, "Kau orang apa?" Aku ingin menjawab orang Melayu. Tapi sebenarnya Melayu aku ini bukan Melayu murni, karena cuma sekedar menerapkan adat istiadat orang Melayu. Tapi ketika mengatakan aku ini Batak, tapi aku tidak melaksanakan lagi tata cara orang Batak. Nah, itu gimana itu dia? Apa ada ya akulturasi lah waktu itu kan? Jadi kalau tadi ini kita jawab dari sini ya, dari akhir ini ke awal. Jadi tapi aku orang Batak, tapi nggak menerapkan tata cara hidup atau pergaulan orang Batak gitu. Asalkan kau punya marga kau Batak, selesai. Kau nggak mau make hidup orang Batak, ngomong orang Batak, atau bahasa, adat, budaya dan lain-lain, kau tetap Batak. Asalkan kau punya marga kau Batak. Titik di situ. Nggak ada lagi perdebatan. Kau punya marga kau Batak. Ada nggak contoh gitu? Aku Batak tapi aku menerapkan Melayu gini. Terus kau itu Melayu kata orang? Enggak. Asalkan kau punya marga kau Batak. Walaupun kau menerapkan Melayu dan lain-lain, kau tetap Batak. Ada darah Batak di situ. Nah, kalau kau ngomong kau Batak, ya kau Batak memang. Kau punya marga gitu. Nah, yang kedua tadi tentang Melayu. Itu apa tadi? Melayu. Aku Melayu. Nah, terus mengakulturasi. Jadi orang Batak mengakulturasi menjadi Melayu gitu. Mengakulturasikan diri menjadi Melayu. Kayak kau orang Batak tinggal di Palembang, ya berbahasa Palembang, akhirnya seakan-akan menganggap diri kau sudah menjadi orang Palembang. Ya, itu nggak masalah kalau kamu menganggap sebagai orang Palembang, pada orang Batak nggak masalah. Yang pada intinya itu kalau kita mau menganggap kita siapa itu ya tergantung kan. Mungkin di dalam versi yang ini dia itu di mana berpijak di situ yang dijunjung. Nah, tapi tetap aja kalau kau punya marga kau Batak. Nah, contoh yang tadi kayak gara-gara Belanda nih ya. Mengatakan bahwasanya jika kau udah masuk Islam kau Melayu gitu. Itu kan propaganda nih ya. Terus ada tadi lagi lehen bodiau tano tuan nih ya. Boy masuk Melayu mahonnya. Nah, maksudnya itu kasih sama aku tanah, tapi kau harus dijawab sama si sultan. Kau harus menjadi orang Melayu. Nah, kalau ini permasalahannya beda. Kenapa beda? Karena itu tergantung dari kebijakan atau keputusan si sultan. Nah, tapi kalau seumpamanya kau mau, ya nggak masalah kau menjadi orang Melayu, tapi kau ada tetap darah Batak. Kau masih tetap Batak walaupun kau Melayu gitu. Ya karena ini kan karena ada tanah harus Melayu, berarti itulah kebijakan si sultan. Nah, kalau beberapa daerah kalau di sini di Huris terlaju contoh gitu. Karena kami juga kan itu sejarahnya agak panjang nih ya. Ada juga orang yang datang, tapi bukan Melayu sih kan. Nah, tapi kasih sama aku, minta tolong lah dulu raja sama aku tanahnya. Oke, ambil di sana gitu. Ambil beberapa segini gitu. Tapi kalau si Melayu ini katanya dia ingin kalau kau mau tanah, kamu menjadi orang Melayu udah terserah. Kalau mau Melayu juga nggak apa-apa, tapi tetap aja Batak juga. Nah, di sini mungkin juga aja yang menjadi ambigu kata-katanya di sini. Apakah yang dimaksud menjadi Melayu itu menjadi orang Melayu atau masuk ke Islam? Karena mungkin di zaman dulu. Nah, itu pertanyaan. Melayu itu Islam itu identik dengan Melayu. Iya. Jadi yang jadi permasalahan bagi aku pribadi bahwa
agama tidak akan merubah adat istiadat seseorang, gitu kan? Walaupun kita pindah agama, ya kita tetap orang Batak. Walaupun walaupun kita tidak bertuhan sekalipun, ya adat istiadat, agama tetaplah agama. Tapi karena mungkin saat itu Islam identik dengan Melayu dan ngomong agama tertentu identik dengan orang Batak, sehingga mungkin kata-kata sultan di situ. Ketika kau pengen tanah di tempat aku ini, kau harus Melayu. Makna dari Melayu itu, apakah kau harus jadi orang Melayu atau kau harus memeluk agama Islam? Kan itu yang menjadi ambigu kata-kata di situ. Kalau jawaban aku melihat fenomena itu dengan pengalaman di sana lah gitu kan, sebagai orang yang tinggal di sana udah berapa puluh tahun dan juga memang ayah ibu asli Batak gitu ya kan. Nah, kalau jawaban aku di situ itu, dia itu lebih condong kepada yang pertama, kau harus menjadi Melayu itu maksudnya Islam. Bukan Melayu sebagai orang Melayu gitu, enggak. Karena kan pada zaman dahulu juga kan penyebaran agama juga bisa dari apa aja kan gitu. Nah, mungkin bisa jadi aku lebih condong ke situ, menjadi orang Melayu Islam maksudnya, bukan sebagai orang Melayu suku. Itu kalau dari aku jawabannya. Berarti dulu agama itu suku itu menjadi simbol suatu agama dulu. Mungkin kalau kayak di Sulawesi Selatan orang Bugis itu simbolnya Islam gitu. Kalau kita Toraja simbolnya mungkin Kristen misalnya kan. Manado mungkin simbolnya dengan Kristen jadi gitu. Kalau aku melihatnya kau harus menjadi orang Melayu dalam artian suku, aku nggak yakin ke situ, nggak yakin. Karena kalau udah menjadi, kalau dia itu mempunyai suku, dia itu akan susah untuk kehilangan jati diri dia sebagai suku tertentu gitu, susah itu. Tapi kalau agama lebih mudah. Tapi karena juga memang ini literasi di sana. Mau nanya juga dengan saudara aja kan. Jadi gini aja, apakah memang benar Sumatera Utara, khususnya provinsi Sumatera Utara itu yang berada di pesisir timur dari Labuan Batu Selatan sampai Langkat ya paling utara itu, apakah memang itu mayoritas menggunakan adat Melayu atau sudah seperti apa tuh? Memang mereka mayoritas Melayu karena kan ada sejarah mayoritasnya memang Melayu, mereka Melayu Sumatera Timur dulu di situ kan. Jadi apakah memang tanah itu memang tanahnya Melayu? Nah, jadi siapa sebenarnya pendatang di situ misalnya? Nah, kalau apakah orang Toba yang datang ke asalan atau orang Melayu dari, kalau kita beranggapan yang aku tahu makna Melayu itu kan datangnya dari Semenanjung Melaka ya, dari orang-orang Malaysia mungkin datang ke Riau membawa. Nah, apakah yang di Sumatera Utara khususnya di daerah pantai timur itu yang menjadi pendatang sebenarnya itu siapa? Nah, kalau itu masih menjadi perdebatan loh. Masih menjadi perdebatan, Bang. Karena kalau itu susah, sama-sama nanti menjadi debat kusir. Sampai sekarang aja di sana masih menjadi perdebatan. Apakah orang Batak yang pertama kali di situ atau orang Melayu di situ? Sama-sama punya sejarah, sama-sama punya dasar gitu. Jadi kalau penentuan siapa yang paling duluan di situ, mungkin ini sama aja kayak penentuan telur atau ayam. Tapi pada intinya, daripada debat di situ, mending kita mempetakan Melayu itu di mana, Batak itu di mana. Lebih baik di situ. Kalau perdebatan yang gituan, siapa Melayu, siapa yang lebih dulu di situ, mungkin nanti kalau dalam satu sisi gitu, seumpamanya aku memakai ego, karena aku orang Batak, aku orang Batak gitu. Cuma yang tengok orang Melayu, aku orang Melayu gitu. Jadi perdebatan aja, nggak ada yang benar gitu di situ. Sama-sama benar, sama-sama salah. Sama nggak ada yang benar, sama-sama nggak ada yang salah. Jadi gitu kalau menurut aku. Tapi di salah satu sumber juga mengatakan bahwa di kota Tanjung Balai itu mayoritas orang Batak. Jadi ada Batak Simalungu, ada Batak Takpak, Batak Toba, ada Angkola juga di situ. Tapi adat istiadatnya Melayu. Jadi mungkin bercampur banget di situ, maksudnya menjadi ya kalau kita sekedar sudahlah ya aku orang Batak ya adat istiadat aku Melayu. Tapi kalau aku secara pribadi ini tidak mungkin terjadi tanpa ada sebab muasababnya gitu kan. Mungkin aku ibaratnya diridoi apa bahasanya gitu. Ada rasa ingin tahu karena tidak mungkin berubah dengan sendirinya gitu kan. Kok bisa orang yang berasal dari Danau Toba tiba-tiba jadi orang Melayu gitu kan. Jadi gini, Bang. Mending aku jawab secara umumnya. Orang Batak itu awalnya dari Toba.
Itu semua ya. Itu semua yang aku tahu ya. Karena memang Salah satu sumber lah. ya orang Batak itu asalnya Toba. Kalau orang Melayu, baik dia itu dari Silabusel sampai ke Langkat dan lain-lain, Batubara dan lain-lain, mereka itu dari Delhi. Selesai. Mereka di Delhi, kami di Toba gitu. Nah kalau siapa yang paling duluan itu nggak tahu. Pertanyaan yang tadi di Tanjung Balai gitu ada orang Batak tapi Melayu gitu, sama aja kayak di sana di Labusel, Labuan Batu Selatan. Labuan Batu Selatan itu bahasa Indonesia, malahan bahasa Melayu juga, malahan bahasa Batak juga. Tapi siapa pemimpinnya? Pemimpinnya itu orang Batak. Orang Batak. Tapi masyarakatnya gimana? Masyarakatnya ke-Melayu-Melayuan. Ada juga beberapa kecamatan Batak. Labusel itu Kota Pinang, ya? Kota Pinang. Nah, jadi kalau sama aja kayak Labusel dengan di Tanjung Balai tadi. Kenapa? Karena di situ sama-sama pembauran gitu loh. Jadi si Batak sama si Melayu ini sama-sama di sana banyak gitu contohnya. Banyak. Jadi berbaur sama mereka gitu. Yang murni itu si Dele murni, si Toba murni, si Angkola murni, si Serdang murni. Murni mereka lebih banyak, murni adatnya dan ada istiadat sukunya murni di situ mereka. Nah, jadi kalau ada beberapa wilayah-wilayah itu perpaduan. Karena mereka sama-sama di sana nggak mungkin lah saling ini ya pasti gini ya kan. Nah, jadi gitu kalau penjelasannya. Mungkin karena sekarang sudah dihindari lagi